Halo, selamat siang semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Eva Lamtoho Brasa dari kelas B. Saya merupakan mahasiswi Studi Global Mulia Cikarang. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kemitraan dalam bisnis Islam. Kemitraan bisnis Islam merupakan salah satu materi yang dikaji dalam fikih muamalah. Ada beberapa model kemitraan dalam bisnis Islam yang paling lazim digunakan, yaitu akad mudharabah dan akad musyarakah. Yang pertama, mudharabah. Akad usaha dua pihak di mana salah satunya memberikan modal sedangkan yang lainnya memberikan keahlian dengan nisbah keuntungan yang disepakati, dan apabila terjadi kerugian, maka pemilik modal menanggung kerugian tersebut. Mudharabah disebut juga dengan trust financing, bank atau money provider atau disebut dengan pemilik modal, bertindak menjadi financier atau pemberi dana, dan menyediakan keseluruhan modal yang dibutuhkan untuk membiayai proyek. Sedangkan pihak lain atau mudharib yang mengelola usaha. Pembagian hasil keuntungan ditentukan sebelumnya berdasarkan nisbah yang telah disepakati. Mudharabah itu dibagi menjadi dua, yaitu mudharabah mutlakah atau mudharabah bebas, yaitu bentuk kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Mudharabah muqayyadah atau mudharabah terikat, yaitu pengelola modal dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat usaha. Kedua, musyarakah. Secara bahasa, musyarakah berarti percampuran. Secara istilah adalah ikatan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam permodalan. Untung dan rugi dibagi bersama dengan proporsi yang sudah ditentukan sebelumnya. Perbedaan mudharabah dengan musyarakah adalah pada mudharabah modal berasal dari satu pihak, sedangkan musyarakah modalnya berasal dari dua pihak atau lebih. Macam-macam musyarakah. Yang pertama, syirkah amlak atau kepemilikan, yaitu persekutuan antara dua orang atau lebih dalam kepemilikan satu barang dengan sebab kepemilikan, biasanya melalui hibah, warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang berakibat kepemilikan. 2. Syirkah akad tercipta karena adanya kesepakatan antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama dalam memberi modal, dan mereka sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. 3. Syirkah wujuh, yaitu syirkah yang dilakukan dua orang atau lebih yang tidak punya modal sama sekali, misal menggunakan reputasi. 4. Syirkah abdan, yaitu perserikatan yang dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk menerima suatu pekerjaan. Di dalam kemitraan bisnis Islam ada beberapa prinsip-prinsip dasar sistem keuangan, yaitu 1. Larangan riba. Transaksi yang dilakukan tidak boleh mengandung unsur riba. 2. Risk sharing, yaitu pemilik modal dan pengusaha berbagi risiko jika terjadi kerugian dan berbagi hasil apabila usaha yang dilakukan untung. Ketiga, asset based, yaitu pendanaan yang dilakukan langsung bersentuhan dengan sektor real. Keempat, uang menjadi modal aktual ketika kombinasikan dengan sumber daya lain untuk menjalankan aktivitas produktif. Kelima, larangan perilaku spekulatif. Keenam, menjunjung tinggi akad dan perlindungan terhadap hak milik. Adapun mempengaruhi terjadinya suatu kerjasama dalam bisnis antara lain tingkat akses, informasi, keadaan sosial, ekonomi, sikap keberagaman, dan tingkat kepercayaan. Kerjasama yang dibangun harus dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai, dengan tujuan memelihara kerukunan hidup dan kerjasama yang baik dalam masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kerjasama sangatlah diperlukan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan umat, dan hal ini sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad di mana seluruh umat manusia harus hidup saling berdampingan, saling membantu dan saling bekerja sama demi terciptanya keamanan dan ketertiban antar umat, serta membangun kesejahteraan, ketentraman, dan kenyamanan di lingkungan.
baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebih mohon maaf. Terima kasih.